Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 129, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pada hari wanita tua itu dikremasi, Ariel masih tidak dapat pergi dengan pasukan utama. Karena sikap Andika, semua orang sekarang sepenuhnya memperlakukan Ariel sebagai orang luar, tetapi ketika dia tiba di krematorium, Andika menemukan sesuatu. Tungku kremasi di bidang kremasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan status seorang wanita tua, wajar untuk memilih yang paling canggih. Tetapi karena kesalahan Andika, tidak ada reservasi, jadi dia hanya bisa menggantung tubuh wanita tua itu, dan sekelompok orang menunggu dengan cemas. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak bisa dikremasi hari ini, aku akan melewatkan hari yang baik. Andika pikirkan cara. Ya, kamu tidak bisa membuat ibu menunggu di sini. Direktur keluarga Wijaya, apakah mereka tidak memberikan wajah seperti ini? Andika sudah bernegosiasi dengan orang-orang di krematorium, tetapi tungku kremasi paling canggih saat ini bukanlah orang biasa. Setelah marahi dan menutupi wajah, mereka tidak memberinya wajah sedikit pun. Dan setelah memasuki krematorium, jika kamu keluar seperti ini, kudengar itu akan menjadi tidak menyenangkan. Ini, nenek terbunuh. Hati Andika bergetar ketika mendengar itu, dia membunuh neneknya. Jika itu benar-benar, mengapa tiba-tiba? Aku akan mencoba lagi. Andika berkata dengan berani. Ketika saya datang ke kantor pemimpin, setelah melihat Andika, pemimpin itu berkata dengan tidak sabar, saya mengatakannya sebelumnya. Tidak mungkin untuk memotong garis untuk Anda. Itu adalah aturan bahwa Anda tidak peduli apa milik keluarga Wijaya, Ciwang, dan David. Saudaraku, kita semua di sini, Anda dapat membantu mengaturnya. Jika Anda dapat membantu saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Andika dengan wajah malu-malu. Pergi, kamu ingin menyuapku, dan jangan keluar untuk mencari tahu siapa aku. Pemimpin itu tampak adil dan benar. Jika itu normal, dia akan bersedia membuka pintu belakang, tetapi hari ini tinggi kremator akhir adalah semua orang dengan latar belakang. Jika dia melanggar aturan dalam keadaan ini dan dikenal oleh orang-orang besar itu, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Melihat sikapnya yang tegas, Andika menggertakkan giginya. Bagaimana menjelaskan kepada kerabat keluarga Wijaya? Dia sekarang adalah ketua dewan, jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah ini, bagaimana kerabat itu bisa mempercayainya untuk melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan? Pada saat ini, Ariel tiba-tiba datang ke kantor. Andika, kenapa kamu di sini? Aku tidak memperingatkanmu bahwa kamu tidak diizinkan menghadiri pemakaman nenek. Keluar dari sini, kata Andika tajam. Ketika Andika kehilangan kesabaran, pemimpin di kantor segera berdiri, dan berjalan ke Ariel dengan wajah datar dan berkata, Kakak Ariel, mengapa kamu di sini? Pemimpin tidak tahu tentang siapa sebenarnya Ariel, tetapi orang yang lebih besar baru saja berbicara, jadi dia harus diterima dengan baik. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Ariel sambil tersenyum. Tidak masalah, selama Anda berbicara, saya dapat membantu Anda dengan apapun, kata pemimpin itu. Andika menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Pemimpin ini membiarkannya pergi. Bagaimana dia bisa memiliki sikap yang baik terhadap Ariel, pria yang tidak berguna? Nyonya tua dari kremasi keluarga Wijaya, tolong bantu memikirkan cara, kata Ariel. Pemimpin itu melirik Andika, omong kosong ini. Ini sedikit kesabaran untuk menemukan orang besar untuk membantu. Oke, tidak masalah, saya akan membuat pengaturan sekarang. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia meninggalkan kantor.
Andika merasa bahwa dia takut ada halusinasi di depannya, dan orang yang melepaskannya, tetapi sekarang dia bersedia membantu karena kata-kata Ariel. Bagaimana ini mungkin? Ariel, apa yang kamu lakukan? Andika menanyai Ariel. Apakah kamu tidak punya mata? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku bisa melakukannya untukmu, kata Ariel sambil tersenyum. Kamu kentut, apa yang tidak bisa aku lakukan? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kata Andika dengan ekspresi muram. Dia sekarang adalah ketua keluarga Wijaya, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Ariel. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tetapi Ariel bisa melakukannya? Andika, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihat siapa yang membuat keputusan? Kata Ariel. Andika tidak tahu bagaimana menyangkal kalimat ini, bahkan jika dia tidak mengakuinya, faktanya adalah bahwa pemimpin itu memperlakukan Ariel dengan sangat hormat, dan dia hanya bertukar gulungan. Ariel, inilah yang Nicholas bantu. Berapa lama kamu pikir kamu bisa sombong? Setelah Nicholas memeras kerja kerasmu, apakah kamu pikir kamu masih bisa bangga? Andika mencibir. Kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Nicholas memang membantuku dalam masalah ini. Tapi kamu tidak bisa membayangkan nilai kegunaanku. Ariel selesai dengan senyum dan meninggalkan kantor. Hal ini adalah hubungan antara Nicholas dan Ariel. Hanya pemimpin yang berani menyinggung orang lain. Namun, Ariel juga membayar harga dan datang untuk membantu Yoga. Ini adalah kondisi yang diusulkan oleh Nicholas, dan Ariel tidak menyetujuinya. Ketika Andika kembali ke kerabat keluarga Wijaya, semua kerabat itu sangat mengagumi Andika. Andika, izinkan saya mengatakan, bagaimana masalah sepele ini bisa membuat Anda tersandung. Pemimpin krematorium baru saja muncul. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu kami menyelesaikannya segera. Seperti yang diharapkan dari ketua perusahaan kita, Andika, kamu benar-benar luar biasa. Perusahaan ada di tanganmu, dan itu pasti akan tumbuh lebih baik dan lebih baik. Meskipun ini tidak dilakukan oleh Andika, tidak ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh Ariel. Dia menerima semua pesanan dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar pada awalnya, tetapi saya juga ketua perusahaan sekarang. Dia masih harus memberikan wajah ini, keluarga Wijaya bagaimana dengan wajahku? Sama seperti semua kerabat keluarga Wijaya yang menang, sebuah suara menghina terdengar, omong kosong macam apa, ketua, aku tidak menganggapnya serius. Ketika Andika melihat pemilik suara itu, ekspresinya berubah. Ini adalah pemimpin di kantor barusan. Kerabat keluarga Wijaya tidak tahu untuk siapa dia hormati, tetapi dia sendiri sangat jelas. Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Jika kamu tidak takut pada Andika, mengapa kamu memberi kami hak istimewa? Seorang kerabat keluarga Wijaya berkata kepada pemimpin dengan jijik. Yo, kamu masih menggosok hidungmu di wajahmu. Kapan aku memberimu wajah? Pemimpin itu memandang Andika dan berkata. Energi puas Andika belum tergantikan, tetapi setelah pemimpin datang dia langsung berubah. Pemimpin, keluarga kami hanya bercanda. Saya benar-benar minta maaf. Andika dengan cepat melunakkan sikapnya. Tidakkah dia malu jika dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena Ariel yang membantu? Anggap aku sebagai lelucon. Anda benar-benar berani, dan kalian dari keluarga Wijaya, jika Tuan Wibowo tidak maju, Anda akan menghabiskan malam di krematorium malam ini, kata pemimpin itu dengan nada menghina. Pak Wibowo, sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Masalah ini tidak ditangani oleh Andika, tetapi oleh Tuan Wibowo. Tapi siapa Tuan Wibowo ini? Sofia tiba-tiba melompat dan bertanya kepada Andika, Andika, apakah itu dia? Apakah itu Tuan Wibowo yang memberikan mas kawin? Wanita bodoh ini, apakah Tuan Wibowo satu-satunya yang memberikan mas kawin? Awalnya, itu bisa saja asal-asalan, tetapi Sofia menanyakan pertanyaan ini tanpa penjelasan. Dan kejadian ini pun mengundang rasa penasaran sanak saudara lainnya,
karena meski peluangnya kecil, namun tidak mutlak. Andika, apakah pemberi mahar sudah muncul? Sungguh, di mana dia? Kapan dia pergi ke rumah Wijaya? Apakah dia mengatakan siapa yang dia sukai? Beberapa gadis dari generasi muda keluarga Wijaya bertanya dengan tidak sabar. Andika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini Aril Wibowo." Aril Wibowo. Aril. Bagaimana mungkin dia? Sementara semua orang terkejut, mereka juga kecewa, sementara Kauri mengerutkan kening. Itu dia lagi, bahkan kremasinya telah ditangani olehnya. Seberapa luas hubungan pribadinya? Di masa lalu, dia meminta Rehan untuk maju membantunya, tetapi begitu dia melakukannya, dia tidak bisa melakukannya lagi dan lagi, kan? Tentu saja dia tidak bisa melakukannya, pasti seseorang dari keluarga Nicholas yang maju. Andika berkata dengan kejam. Mendengar kalimat ini, semua kerabat keluarga Wijaya marah dan tidak berani berbicara, karena mereka disesatkan oleh Andika. Mereka semua mengira Aisyah adalah pembunuhnya, tetapi mereka tidak berani mencarinya tanpa bukti. Orang-orang dari konfrontasi Nicholas, jadi kebencian ini hanya bisa disimpan di hatinya. Benar saja, Aril dalam masalah dengan keluarga Nicholas. Momok ini akan membuatnya membayar harganya cepat atau lambat. Brengsek, aku benar-benar ingin membunuh gelandangan ini. Bersambung.